Ya, selamat siang pemirsa Caldera Toba News. Saya Thomson Siagian. Saya sedang berada di kolam tanah ikan nila di Desa Pangombusan, Kecamatan Permaksian, Kabupaten Toba. Di tempat ini saya ingin meliput ya kolam milik saudara abang kita Tunggul Manurung yang sedang kebetulan ini menebar benih ikan nila. Ternyata beternak ikan nila di sekitar persawahan di sekitar Danau Toba sangat menguntungkan. Tidak hanya di Danau Toba, tapi di kolam tanah milik masyarakat juga ternyata sangat bagus beternak ikan nila. Seperti apa ya kolam ikan nilanya, ikuti ya perbincangan saya dengan Bang Tunggul Manurung di Desa Pangombusan, Kecamatan Permaksian, Kabupaten Toba. Semoga video ini memberikan inspirasi bagi Anda untuk usaha ikan nila. Tetap semangat Toba. Ini dia. Yes, ang level B. Ang level B na. Amma talong level B ni. Nah, ama hapur na. Ano maksud ka? Odang bang, on 600 oh. Ini ukuran harga 600. Sini rumah pinahan Gabena Niula Mangomo per 33 horas per dela-dela. Ayo dong nasa. Kira dulu. Ada. Berapa nih? 10 kira kan? Kasih. Nang apa lagi kira bunga? 219 poin. Ya pemirsa Caldera Toba News, saya sedang berada di Desa Pangombusan bersama Tunggul Manurung, pemilik kolam tanah ya di sekitar persawahan Desa Pangombusan. Kita sedang berada persis ini di pinggir kolam tanah ikan nila yang dimiliki oleh saudara Tunggul Manurung ya. Ya, horas Bang horas. Tunggul. Horas bang. Horas ya. Ya. Bang, ini kan kita sedang berada di pinggir kolam ikan nila Bang Tunggul ini. Sudah berapa lama nih Abang masuk di usaha ini? Kurang lebih sekitar 3 atau 4 tahun lah. 3 atau 4 tahun ya? Khusus nila. Kalau Khusus ikan mas, nila ya? kalau ikan mas sudah dari dulu, tapi yang paling menjanjikan kolam nila. Kolam nila. Yang paling kita seriusi lah sekarang ini. Berarti sudah beberapa kali panen Bang ya? Sudah. Hampir setiap 3 bulan sekali panen lah. 3 bulan sekali kolam. untuk satu kolam? Iya. Sekarang yang ada berapa kolam Bang? Ada 2 yang kolam besar. 2 yang kolam kecil besar? Ada 2. Yang kecil ada 2 ya? Yang Dan kecil semua itu untuk ditempatin? Iya. Tapi yang kecil sana untuk apa? Lele. Iya. Yang gede dua-dua dibuat untuk kolam ikan nila ya? Iya, nila. Oke Bang, kalau kolam segede ini berapa isinya? Kalau ini kan ukurannya 7 kali 24, berarti ada sekitar 140-an meter. Ya. Per meternya itu saya buat benihnya sekitar 15 sampai 20 ekor. Ya, berarti ada sekitar sekali tebar saya bikin minimal 2000. Minimal 2000 ya? Sebenarnya bisa di atas 2000, tapi untuk mencapai target saya bikin 2000 aja. Biar perkembangannya bagus, biar 2000 ya? Cepat, ya. Ya Bang, ini kan di kolam tanah tadi ya, Ya, di kolam tanah. Biasanya kan usaha-usaha ikan nila itu masih di sekitar Danau Toba ya. Apa yang Abang lihat kendala-kendala kalau di kolam tanah Bang?
Kalau di sini di kolam tanah hampir tidak ada kendala ya. Paling waktu pertama kita tebar benih itu paling persoalan pertama mungkin jamur. Dari tempat yang panas ke tempat yang agak dingin kita ini kan. Tapi cara mengatasinya gampang. Iya. Paling pertama kita taruh PK itu ada banyak dijual di apotek ada. Iya. Nah, yang kedua kalau misalnya kita sudah tebar besoknya kena jamur, kita atasi dengan pakai garam non-iodium. Non-iodium Iya. ya. PK itu cairan Bang ya? Cairan. Kalau dari apotek dia seperti pil, tapi kita cairkan dulu dia. Oh. Warna merah dia. Pil ya, warna merah. Oke, Bang, ini kan masyarakat banyak yang ingin usaha sebenarnya. Tetapi kan mereka banyak yang tidak tahu usaha apa yang cocok di sekitar Toba. Di kita ini kan kalau melihat airnya, ya air terutama di Pamambusan ini saya lihat lancar ini. Iya, lancar. Dari irigasi. Iya. Ada nggak kendala-kendala Bang dalam hal katakanlah pakan atau pemeliharaan yang lain? Kalau tersedia nggak pakan di? Kalau pakan tersedia di Porsia banyak di toko-toko pakan. Tapi yang perlu kita perhatikan kalau masalah pakan ini adalah kadar protein yang paling perlu, Bang. Ya, yang ini berapa persen? Ini kalau kita untuk start pertama benih pertama 1 bulan pertama itu minimal proteinnya itu di atas 32%. Di atas 30%. Nah, masuk tahap bulan kedua, bisa kita kurangi minimal 30. Nah, masuk untuk pembesaran itu bolehlah di bawah 30, tapi seminim-minimnya 28. Oke. 28%. Bang, ini bibit ikan nila Abang dapat dari mana? Dari Tanah Jawa. Tanah Jawa. Iya. Bibitnya sudah monosek. Tidak nila biasa yang beranak enggak. Ini sudah perlakuan monosek, artinya jantanisasi sudah. Jantanisasi ya. Ya. Berapa persen itu bisa jadi dijamin? 85% dia sudah jantan. Sudah jantan 85%. Pasti ada betinanya lah. Dan jantan itu yang sebenarnya yang paling cepat besar. Oke. Ya. Berapa bulan Bang biar bisa panen? Tergantung, kalau misalnya kita order bibit 67 dia mungkin 4 bulan dia panen di kisaran bobot 456. Tapi kalau kita tebar benih di ukuran 12 cm, ya. Kita sudah bisa panen mulai di kisaran 3 bulan. 3 bulan? Iya. Itu berapa ekor per kilo? 456. 456 ekor sudah bisa per kilo itu ya? Iya, sudah. Apa aja pakannya Bang? Selain kalau ada nggak yang lain? Selain pelet kita tidak ada sih, paling kita kasih daun-daunan seperti daun-daun pepaya gitu. Daun pepaya. Nah, kalau kita tengok dia pertumbuhannya kurang, paling kita kasih vitamin. Iya, vitamin. Apa kira-kira Bang vitaminnya? Namanya Booster Vitalik. Ada di Siantar dijual itu. Di Siantar, di Porsia nggak ada? Nggak ada, saya udah cari di Siantar, di Porsia nggak ada. Di Porsia nggak ada ya, jadi di Siantar ya. Booster apa tadi Bang? Booster Vitalik namanya. Booster Vitalik. Warnanya kemasannya warna emas. Itu ditabur ke kolam aja? Dicampur ke pakan. Oh, dicampur ke pakan. Ya. Campur ke pakan ya. Kita bibis ke pakannya. Ya, orang kan ingin usaha. Bang, kira-kira kalau yang ditakutkan masyarakat kan biasanya begini nih. Orang kalau udah banyak hasilnya susah dijual. Apakah ikan nila ini susah dijual apa gimana? Apa sudah ada pasarnya? Sebetulnya kalau pasar di sini masih cukup bagus lah. Belum pernah ada kendala. Yang kendala ikannya yang kurang, Pak. Justru ikannya yang kurang. Justru ikannya yang kurang. Ya, jadi pemirsa Caldera Toba News ya, kalau ikan nila itu masih luas ternyata pasarnya, justru masih kekurangan, terutama di sekitar Danau Toba. Itu kebutuhan banyak menurut Bang Tunggul Manurung ini, justru tidak pernah kesusahan untuk menjual hasilnya ya. Ya, tidak pernah. Berarti sudah hampir lebih, kalau 3 tahun lebih dari 10 kali lah Bang yang sudah panen dari sini ya. Udahlah, karena dalam 1 tahun itu minimal panen 3. Minimal 3 1 kolam. Bang, ini kan banyak orang, terutama anak muda nih, pingin punya kolam tapi takut gitu loh, karena mereka mungkin nggak tahu.
Apa saran abang kepada teman-teman terutama di sekitar Danau Toba biar mereka berani untuk ya membuat kolam tanah lah seperti yang abang lakukan ini? Jadi sebenarnya Bang gini, yang penting kita ada niat dulu pertama-pertama. Buat aja kolam yang ukurannya nggak usah banyak, nggak usah lebar-lebar, paling 10 kali 10. Saya rasa masyarakat di sini banyak yang punya sawah di pinggir kali yang ukuran 10 kali 10. Itu pasti airnya lancar ya? Ada yang pasti lancar. Nggak usah banyak-banyak tebar, cukup 500. 500 dulu 500 ya. Karena pakannya pun paling 500 itu paling 2 atau 2,5 sak udah cukup. Nah, jadi nggak terlalu banyak modal ke sana. Nggak terlalu banyak modal ya? Iya. Ya. Bang, abang kan bilang nggak terlalu banyak modal nih. Kalau dengan 2000 ekor misalnya, itu kira-kira masyarakat atau teman-teman yang ingin usaha, dia membutuhkan berapa Bang? Nah, bibitnya berapa dibutuhkan, uangnya, lalu pakannya berapa itu sampai bisa panen? Seperti ini kolam kita ini kan ada ukuran ini yang mau kita tebar ini ukuran 10 kali 24. 10 kali 24. Nah, tapi sekarang ya 240 meter, tapi saya nggak mau bikin dia 20 kali 20 ekor per kali 20 meter kubik, saya nggak mau. Saya hanya bikin 2000. Berarti ada di kisaran 10 ekor per meter. Lebih longgar ya? Lebih longgar biar cepat dapat target, cepat panen. Jadi saya tebar bibit itu 2000 dikalikan satu ekornya itu 600 perak. 600 perak. Nah, jadi target 1.200.000. Jadi untuk sampai panen saya butuh pakan sekitar 10 sak atau 300 kilo. 10 sak ya. Kali 300.000. 30 kilo dia satu sak, berarti 10 sak dikalikan dengan 300.000, itu sekitar 3 juta. 3 juta ya. 3 Tadi juta. modal bibit sekitar 1,2. 1.200.000. Kalau dengan pakan sekitar 3 juta. Ada tambahan tadi vitamin. Ada vitamin. Anggap 100.000 ya. 100 sampai 200.000 lah. Jadi modal 4.400.000-an lah ya. 4,5 lah kita bikin Bang, biar gampang itunya. Iya, 4,5. Dengan 2000 itu minimal yang pengalaman abang berapa kilo bisa hasil panen? Kalau ini kita targetkan minimal dia panen seminim-minimnya harus dapat 250 kilo dia. 250 kilo ya. Iya. Dengan minimal harga 28.000 lah ya rata-rata di Toba. 28 lah ya. 28.000 itu sekitar 3 juta 7 juta persis. Ya. Minimal 7 juta dari 2000 tadi. Modal sekitar 4.500.000. Ya, keuntungan 2.500.000-an lah. 2.500.000-an itu kalau ada Anda bikin beberapa kolam, katakanlah ya 4 petak atau 4 tempat, sekali berapa lama Anda sudah bisa panen. Artinya sekali sebulan pun kalau Anda punya 4, yaitu gaji Anda udah minimal 2,5 itu per bulan. UMP ya, UMP kayaknya di kalau dibandingkan dengan sawit ini hasilnya 4 kali lipat. Jauh ya, 4 kali lipat ya. Kalau dibandingkan kita tanam padi ya, 4 kali lipat. Sementara kalau untuk ngurus sebenarnya paling dikasih berapa kali makan Bang? 3 kali pagi, kisaran di jam 9 sampai jam 10, siang jam 1, ya. Sorenya jam 4 sampai jam 5. Cuman 3 kali dan itu tidak nggak sampai setengah jam lah ya. Jadi usaha ini Anda bisa lakukan seperti refreshing, kalau istilah sekarang healing ya. Jadi Anda bisa melihat bagaimana perkembangan ikan nila Anda seperti yang dilakukan Bang Tunggul. Dia punya kerjaan juga ya, punya usaha yang lain, tetapi kolam tanah ikan nila ini ya menjadi salah satu usaha yang bisa menguntungkan untuk Anda. Ya Bang, ini kan modal sendiri ya? Ya, modal sendiri. Karena kan masih kecil. Masih kecil ya, oke. Ada rencana nggak untuk mengembangkan ini Bang? Ada. Jadi apa? Ini rencananya? Kan sekarang kita punya 2 kolam. Ya. 1, 2. Kalau saya pribadi sih ini tanggung. Nah, saya mau rencana itu mendip kolam yang besar ini, ukurannya
4 rantai. 4 rantai itu ukuran 4 rantai ya. Ya, mau saya isi nanti kalau sudah Kalau 4 rantai kira-kira bisa isi sekitar 20.000. 20.000 ekor. 20.000 ekor. Ya. Oke. Jadi kalau kita mau pinjam uang kan nggak tanggung, Bang. Terus Itu apa ada kendala nggak untuk mengembangkan itu? ya kita harapkan sih kita dapat bantuan. Sekarang kan kita sudah bentuk kelompok-kelompok pokdakan perikanan. Oh, Jadi mungkin bisa kita harapkan bantuan dari pemerintah pemerintah. atau dari perusahaan-perusahaan terdekat seperti TPL. Ya. Ya seperti itulah kira-kira, Bang, yang kita harapkan untuk membantu perkembangan perekonomian di desa ini. Oke. Ini kebetulan kan ring 1 TPL ini. Ya, Ada rencana pengajuan ke TPL? ada rencana. Mudah-mudahan mereka setuju. Iya. PT Toba Pak Blestari nih kebetulan dicolek Bang Tunggul Manurung ini di ring 1 Desa Pangombusan. Ya katanya yes, mungkin butuh bantuan mereka untuk deep ya, untuk deep kolam-kolam ini. Ya CSR-nya, dana CD-nya mungkin disisihkan untuk kelompok perikanan mereka lah ya. Coba diperhatikan untuk menjadi mitra binaan Ya, agar masyarakat di sini dapat merasakan kehadiran daripada perusahaan. Ya, mungkin juga kepada pemerintah terutama yang berhubungan dengan ketahanan pangan ya, yang di Toba. Kelompok tani atau kelompok perikanan ya yang punya niat usaha seperti Bang Tunggul Manurung ini perlu didorong, perlu didukung agar masyarakat semakin memperoleh manfaat ya keberadaan daripada pemerintah. Untuk itu seperti kelompoknya Bang Tunggul ini mohon juga diperhatikan pemerintah, terutama ya Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan ya. Mudah-mudahan video yang kita tampilkan ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda semua dimanapun Anda berada ya. Jadi ternyata kolam tanah di daerah persawahan seperti yang dimiliki oleh Bang Tunggul Manurung ini bisa menjadi inspirasi usaha untuk Anda dimanapun Anda berada. Nanti kita lihat seperti apa penaburan, penyebaran bibit ikan nila. Oke, tetap semangat Indonesia. Dari daerah Toba, dari daerah Desa Pangombusan, saya Thomson Siagian bersama Tunggul Manurung ya. Semoga informasi yang kami bagikan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Horas. Oh, dua rumah. Oh.